Di episode 9 kita mengunjungi komunitas pojok di ruang asah Tukat Abu. Bersama dengan beberapa anggota pojok yaitu Ngurah Bob Trinity, Peanut Dog, Mr. X, 735 Art, dan Lawor, kami berbincang tentang seni sebagai salah satu cara untuk menjembatani isu sosial dengan masyarakat yang lebih luas. Sebenarnya sama kayak Denpasar yang kemarin, Mas Wahyu. Tapi tahun ini Denpasarnya kita lebih ke masa istirahat untuk pengen tahu ke depannya itu mau bikin program apa yang sifatnya jangka panjang, yang memang programnya itu lebih bisa dekat dengan masyarakat lah. Nah, karena kalau misalnya kita residensi artis biasanya menghasilkan karya, kan akhirnya pameran lagi, sedangkan teman-teman di Denpasaran Bali tuh sudah banyak bikin pameran bagus gitu. Akhirnya kita coba apa ya program yang bisa kita bikin 5 tahun ke depan nanti. Makanya kita adain makanya kita ngajain teman-teman kurator gitu. Jadi kita ada sebenarnya 4 orang, Safitri, mungkin teman-teman pernah dengar Safitri yang dari Bali. Di sini belum ada Susante dari Bali juga. Terus ada Mbak Agni dari Jogja, dan Mas Gipe dari Makassar. Jadi di Susante sendiri udah lama, udah beberapa tahun ini ya mengkuratori pameran-pameran seni rupa di Bali. Kemudian Mbak Agni juga kemarin 9 tahun sempat bekerja sebagai manajer residensi di Cemeti, Jogja. Cuma sekarang sudah selesai dan memang sedang merancangkan art management. Dan Mas Jimpe sendiri di Makassar founder Tanah Hindi, perpustakaan dan penerbitan buku, kemudian juga direktur Makassar Biennale gitu. Dan ini teman-teman pojok ini salah satu komunitas mural tertua di Bali ya, legendnya lah gitu. Maksudnya panutan anak-anak mural sekarang gitu. Makanya pengen ngajak ke sini, sebenarnya 2 minggu ini, seminggu ini tepatnya kita keliling nih. Hari ini hari terakhir keliling. Kita udah kemana-mana, terus emang pengen kenalan sama orang-orang yang menonjol di Denpasar dan Bali gitu. Salah satunya juga pengen ngajak ke Tukat Abu karena tempatnya menarik juga, bukan sebelah sungai, apalagi ada kadang ada pertunjukan musik dari Mas Jonas. Kan Mas Jonas keluar ya, kayak kemarin sempat kontak. Jonas Sestakes nah. Jonas itu. Jonas di sini. Tuh, jadi Saya kenal Jonas waktu Jakarta Biennale. Mau bikin bambu. Kalau itu ya. Oh iya beneran. Dia ikut ya? Iya. Oh, Sama. Bukan Jonas sih, tapi apa nama kolektifnya? Emotion. Ruang asah Tukat Abu bukan? Oh, Ini Prehistoric Soul. Kayak gitu. Kayaknya itu kalau itu yang dimaksud apa? Dia cerita soal alien itu kan? Bambu ya. Iya. Jadi mungkin sekarang kayak pengen ngobrol santai sih sebenarnya, pengen teman-teman yang dari Puskus Jalan sendiri juga pengen tahu program-program dan acara-acara kilas baliknya teman-teman pojok Bali yang binal, terus kegiatan-kegiatan lain yang kalian sering lakukan kan sering banget ya. Itu juga mungkin bisa di-share, nanti juga Mbak Agni, Mas Santai dan Mas Jito juga bisa share atau gimana gitu sih. Ini sebenarnya lebih ke perkenalan ngobrol santai sih. Gitu. Begitu tuh video. Jadi siapa? Oh Mas, silahkan Mas Wahyu. Kita cerita tentang Bali yang bina dan pojok. Mulainya dari mana? Pojok itu siapa Mas? Lahirnya gimana Bi? Enggak sengaja itu. Oh nggak sengaja itu. Itu tahun 2000 jadi perasaan sebelum mendokter 2000-an teman baru masuk tuh 2000 ya teman-teman waktu itu yang
ngumpulnya itu sebetulnya teman-teman SMA sebetulnya, terus kuliahnya barengan kecuali saya. Tahun 2000, nah, terus 2000 itu kenal sama teman-teman Kamasra yang aktivis itu loh. Nah, terus bikin ide, mereka sebenarnya yang bikin ide, Kamasra yang bikin ide kontra PKB. Oh. Nah, terus PKB Pekan Seni, Pekan Seni Bali, Pekan Seni Bali. Nah, terus ikut di sana sama teman-teman Kamasra. Setelah itu yang tinggal nongkrong itu yang kita aja gitu. Teman-teman Kamasra itu kakak kelas gitu. Mereka bikin setelah kontra PKB itu terus Sangkar Dewata. Nah, Sangkar Dewata terus pokoknya setelah event-event itu yang kakak-kakak kelas Kamasra itu bikin klinik seni taksu. Terus kita yang kecil-kecil itu nongkrong mabuk gitu di studio. Ya, itu. Berarti apa? Berarti ada kayak ada gap gitu? Enggak, memang cuma ini senangannya beda Oh. gitu. Mereka kan sudah tua, sudah mikir jauh mungkin. Kita kan baru kuliah, bebas. Ke kampus cuma mabuk gitu. Ya itu akhirnya nggak jelas gimana ceritanya, pokoknya udah jadi pojok gitu. Angkatan 2000 gitu. Pameran pertama 2000 udah tentang manusia 2003. Pameran pertama 2003 masih di dalam ruangan, tapi beberapa sudah mulai bikin karya gede gitu yang nggak cukup untuk ditaruh di ruangan. Seperti baliho Nah, sudah bikin baliho gitu. Terus habis pameran itu apa dan yang di Jogja tuh? Pameran apa dan? Pokoknya terus pameran ke Jogja setelah tentang manusia, judulnya pameran pertama itu kan setelah tentang manusia Undertake. Gulanya setelah campur sendiri. Setelah tentang manusia, taksu pameran memasak sejarah. Terus setelah itu ya Cemeti, terus setelah itu pojok pameran gitu. Setelah itu kalau nggak salah yang ingat ya, setelah itu pojok pameran Undertake di Kedai Kebun. Udah lama banget ya berarti. Ya, Kedai Kebun udah nggak ada ya kayaknya. Enggak, masih. Udah lama sekali. 2000 berapa itu? 2005. Pokoknya Apotek Komik masih ada waktu itu. Terus Undertake itu waktu itu di Bali sedang ngetren itu loh. Periksa KTP itu loh. K-pop. Ya. Kayaknya. Nah, terus itu dibawa ke Jogja, di Jogja ketemu sama Mas Sam. Terus yuk ngapain gitu. Nggak tahu gimana ceritanya, tiba-tiba diajak gambar di Katamso. Itu kan dekat Jogja Dangdutan tuh. Ya. Ada Dangdutan itu kan ya. Nah, di situ gambar pertama kali kita gambar di tembok waktu itu teman-teman. Nah, terus keenakan. Terus sudah ada kenal sama Mas Sam juga di sini. Terus ada Ari Duyanto kesini ngajakin lagi gambar, tapi medianya kegedean. Yang ngajakin itu Ari ngajakin Taksu. Nah, Taksu ngajakin kita. Gitu. Itu jadi mural pertama di Bali di Jalan Akasia. Udah hancur sekarang kayaknya. Habis Abang ada sekarang ya? Enggak rumus sekarang udah ada utuh. Pokoknya yang gambar kayak kaki. Habis itu
mulai dah gitu. Kita nggak tahu yang kita lakukan waktu itu mural dan itu disebut street art, kita nggak tahu. Tapi dari awal kecenderungan teman-teman itu memang memamerkan hampir semua karya di dalam. Kita pernah pameran di waktu aksi apa gitu, lupa. Ada di Unur tuh. Aksi apa tuh? Karena ada aksi apa gitu dia kita bawa kanvas memang dipajang di jalan. Karena waktu itu nggak kepikiran bikin baliho, nggak kepikiran juga, tapi bawa kanvasnya di jalan. Terus tapi kebanyakan mendompleng dalam tanda kutip aksi-aksi itu untuk pameran di jalan sebetulnya. Aksi di situ juga ngikut, tiba-tiba bawa karya gitu. Pernah pameran keliling juga, keliling dalam arti keliling naik sepeda, kanvas ditempel di sepeda gitu, terus keliling gitu. Bertiga waktu itu, bertiga. Daniel, Wis sama Tuung. Itu tapi memang dari awal kecenderungannya memang eksibisionis anak-anak. Tapi waktu itu karena kita nggak tahu yang kita lakukan mural itu street art, kita nggak tahu waktu itu, dan dia ngawur-ngawur aja bilang mendeklarasikan diri sebagai street dekorator. Kita nggak tahu apa ada street dekorator gitu, kita mendekorasi jalan gitu. Cuman gitu. Waktu ke Jogja juga pernah, waktu Binel ke 9, 10 ya sekitar itu udah 9 atau 10. Pokoknya yang ada Mas Sam mengundang kita untuk minta gambar di kilometer 0. Oh yang 10 itu. 10 deh. Yang itu. Terus sisanya ya gambar-gambar di jalan, ada yang sendiri, ada yang bareng-bareng. Ya setelah Bangsi naik daun itu kita baru tahu, oh itu street art namanya itu. Dan baru mulai ini apa? Meyakinkan diri bahwa kita mau itu aja gitu. Gitu sebetulnya. Gitu ceritanya. Kalau sekarang yang komunitas pojok terakhir yang kemarin Bali yang Binal itu, Oh itu saya sendiri juga penasaran sih awalnya tuh gimana sih? Awalnya idenya bukan dari kita sebetulnya, itu kebanyakan mungkin teman-teman yang di Denpasar taunya kita yang mengawal itu, sebenarnya enggak sebenarnya. Sebetulnya teman-teman komunitasnya Mas Yonas, karena dia lebih senior, lebih tua gitu, mereka. Terus bikin komunitas KSDD gitu. Mereka biasanya konsennya di pertunjukan biasanya mereka. Waktu Biennale tahun 2005 banyak yang ribut yang bilang kalau Biennale itu kolusinya banyak. Dia ikut, tiba-tiba anaknya ikut, cucunya ikut, siapanya ikut. Itu banyak orang yang ngerimik ngomongin di luar begitu. Sampai ada yang bikin kaos. Aku lupa apa bunyi kaos itu, tapi ada teman-teman yang sampai bikin kaos itu untuk menyatakan kekesalannya gitu. Ribut waktu itu, tapi nggak ada yang bikin apa-apa. Nah ini si teman-teman KSDD ini yang terus ngajak kita ngobrol, bikin sesuatu ya, bikin sesuatu yang binal, yang gituin teman-teman itu, ya ayo, jadi dah. Waktu itu yang menariknya kita waktu pameran bersamaan sama mereka. Dan di pembukaan kita mengundang dari mereka untuk datang ke acara kita ngobrol gitu. Tapi nggak ada kesimpulan seingat saya waktu itu, cuman akhirnya jadi ribet. Kesimpulannya itu cuman satu dari Ngurah Gembrong itu, kita dari awal kita sudah beda pendapat dan gak beda pendapatan, jadi nggak akan nyambung gitu. Cuma itu aja yang saya ingat. Udah gitu,
mengikuti bienal kita jalanin itu 2 tahun apa 3, soalnya ada Bali Bienal yang satu kali diadakan di tahun ketiga, bukan di tahun kedua, entah yang kedua atau ke 4 ke 5, entahlah, pokoknya ada salah satunya itu 3 tahun jaraknya ya. Terus jalan itu sampai sempat bingung juga di yang ke 3, ini kok kita masih ada ya, yang dilawan nggak ada, kita ngapain nih sebenarnya gitu. Bingung dan nggak tahu, merasa di awalnya waktu itu merasa udah senang-senang aja gitu. Dan sampai yang ke 4 itu akhirnya sepakat untuk memasukkan isu tertentu yang kita pikir lagi hangat, gagah sebenarnya, bukan lagi hangat, kita pikir gagah keren ini gini loh gitu, gak cuma keren-kerenan aja sebetulnya, biasa gagah kayak ini, godok idenya jadi seperti apa, itu yang kita pakai tema untuk akhirnya kita bilang Bali Bienal itu festival street art. Akhirnya setelah di ketiga apa keempat gitu, ini kita jadiin festival street art, kita punya ini gitu. Tapi awalnya ambisinya itu sebetulnya bukan cuman seni rupa aja, tapi ngajak semuanya gitu. Makanya hampir selalu diadakan 2 hari kan. Hari pertama pasti teman-teman pertunjukan kita ajak, ada yang baca puisi, ada yang bikin teater, semacam sejenis itulah ya. Yang hari keduanya baru kita pakai penutupan, paling ada musik, ada udah gitu ya. Ambisinya gitu sebetulnya, tapi dan pengennya ngajak teman-teman pemusik apa semua itu dijadiin satu, ngobrol, ini Bali Bienal harus begini, temanya begini gitu, tapi nggak jalan. Akhirnya kita sempat nyoba yang di Taman Jepun, kayaknya benar tuh 6. Yang ke-6 sempat, yang ke-6 apa yang ke-5 ya lupa saya. Antara itu dah sempat ngajakin teman-teman pemusik untuk datang di saat tahun ini Bali Bienal sudah harus dimulai. Kita mau bikin, tapi kita nggak tahu mau bikin apa. Sempat ngundang pemusik, teman-teman pemusik dan lain-lainnya untuk datang untuk rapat, keluarin idenya lah bikin apa gitu. Tapi itu datangnya cuma rapatnya 1 kali, itu aja yang dapat. Selanjutnya waktu kita ngobrol nggak datang lagi gitu. Akhirnya ya udahlah nggak apa-apa, kita aja gitu. Akhirnya kita aja dari sampai sekarang. Dan teman-teman KSDD itu mereka sudah mulai menua dan jalan sendiri akhirnya. Mas Onas sama ini Tukar Abu, yang lain sudah entah di mana gitu. Begitu kira-kira kalau Bali Bienal. Ada yang mau ditambahkan? Capek saya ngomong. Kalau yang aku dengar kemarin kapan ya, pas ngobrol sama Ruru, kan waktu itu Ruru sempat open sponsor sama Propan, tapi dia sempat bilang kayaknya kalau sama teman-teman pojok, apalagi mereka Bali yang Bienal, kayaknya nggak open sama institusi yang menunggangi gitu kan, karena kalian punya isu-isu sendiri gitu. Itu tuh emang idealis teman-teman pojok seperti itu? Nggak idealis sih sebenarnya, pengen ada yang bisa membiayai event ini, tapi hanya saja kalau kita mikir kalau yang membiayai itu model-model Profan, Aqua, terus itu kita nggak bakal bebas melakukan yang kita mau. Sementara dari awal event ini memang untuk senang-senang, kita mau ini udah kita bikin ini, kita mau ini kita bikin ini gitu. Kalau ada yang pemberi dana setipe itu kita mikirnya
kita kayaknya nggak bakalan bisa bebas deh. Oh, iya. Yang keberapa itu sempat Tapi memang diminta, pernah dicoba. sempat diminta sama Aqua. Kemarin yang waktu Bali Binel 7 yang di sungai itu Aqua sempat menawarkan bantuan. Tapi kita nggak ngambil karena mikirnya Karena seperti itu. ya karena Aqua itu kan salah satu penyumbang air limbah yang tidak baik. Eksploitasi air. Ini saya tambahkan sedikit tentang kenapa terjadi Bali yang Binal. Kalau saya menilai waktu itu Bali yang Binal terjadi karena ketidakpuasan teman-teman pojok ya dalam seni rupa. Artinya Bali Binel yang dibentuk oleh senior lah, yang kebanyakan dari berupa senior sangat dewata. Waktu itu mentornya adalah Pak Putu Dwi Kora, ya. Kita merasa sebagai seni rupa muda gitu loh, merasa disisihkan gitu loh, merasa disisihkan dan akan menjadi suatu apa istilahnya? Dia menilai kita itu dianak tiri kan gitu, tidak dilihat lah. Dari sana kita mulai bersikap bahwa kita punya dunianya sendiri gitu, untuk seni rupa ini. Gitu. Lahirlah Bali yang Binal gitu, menjadi tandingan Bali Binel, dan bersamaan dengan Bali Binel ini akan dibentuk dan pameran pertama dia, perdananya dia, kita Bali Binal juga pameran. Dan di sana terjadi pergulatan wacana antara kita pojok dengan Bali yang Binal, Bali Binel. Nah, akhirnya kita tidak sih merasa menang gitu loh, tapi kita melakukan ini sebagai inuitas bagaimana kita sebagai seni rupa punya kreativitas yang tidak redup gitu loh, terus berjalan bergerak. Ternyata Bali Binel ini jatuh, tumbang dia baru pertama kali pameran perdana langsung tumbang, tenggelam. Akhirnya di sini kita merasa punya dunia kita gitu untuk Bali yang Binal. Itu saja. Kalau apa namanya, kalau di CCG kan ngelihat teman-teman pojok itu mampu menjembatani isu-isu yang justru kayak misalnya orang yang di luar, orang yang tidak peduli atau orang yang nggak ngelihat isu politik itu penting. Terus kan kalau dari kita lihat, apalagi kemarin celupan bawang ya, celupan bawang, terus teman-teman Bali yang Binal suka angkat isu-isu yang justru bikin kita pas lihat gambarnya jadi kesentil gitu. Oh iya ya, aku nggak pernah ngeh, baru ada gambar jalan baru keinget gitu. Apa dengan cara itu efektif nggak akhirnya? Ada nggak akhirnya teman-teman pojok tuh ngelihat parameter masyarakat tuh jadi ngeh gitu dengan isu yang lagi diangkat? Misalnya kayak isu apa yang mereka lihat ya, yang kura-kura itu, yang canggu itu pojok ya kayaknya ya? Apa jamur ya? Yang save kura-kura, penyu. Ya kayak isu-isu kayak gitu kan akhirnya anak-anak kecil juga, oh iya benar juga ya. Itu ada nggak yang pernah meriset itu gitu, Beli? Kalau pribadi saya ya menilai ya, karena street art menurut saya kenapa menjadi pilihan saya gitu loh, adalah secara tidak langsung nilai dari edukasi street art ini secara estetika sangat sinergi gitu, sangat bisa merespon apa yang dipikirkan masyarakat dan menjadi kesadaran untuk masyarakat itu. Saya menilai seperti itu, saya melihatnya seperti itu. Dan banyak juga
artinya akhirnya ngeh terhadap lingkungannya dia sendiri. Itu yang saya lihat. Untuk sekarang ini bagi saya gitu loh, street art ini adalah jalan satu-satunya bagaimana terjadinya sebuah penyadaran untuk masyarakat. Itu sangat relevan sekali gitu. Akhirnya ada orang yang ini nggak sih di box apa namanya, pihak-pihak pemerintah yang ngerasa terusik gitu kayak Ada pasti. Ya. kan apalagi yang beli wis kayaknya itu ada yang isunya entah gambarnya nggak sengaja ditutupin apa baliho atau emang sengaja tutupin baliho, kan itu juga ada yang masih pertanyakan kan, oh tuh sengaja tutup pemerintah tuh disiin tanaman biar nggak kelihatan ininya. Pernah kejadian didatengin terus dicat ulang atau apa gitu. Kalau dicat ulang pemerintah belum. Ya. Belum. Iya. Karena kita masih dianggap mungkin ya pemerintah istilahnya begini, seperti malu-malu gitu loh. Artinya dia menginginkan tapi nggak mau ngerespon gitu lah. Artinya ya seperti itu, malu-malu mau gitu loh. Artinya ternyata masyarakat itu masih Tapi kan peduli ya. sebetulnya seni itu yang paling aman ya, apa cara protes yang paling aman ya, bilang aja itu seni pak. Ini itu. Dan dari awal juga teman-teman di jalan tahu konsekuensinya harus begitu gitu. Saingannya kan sama tukang sedot WC, tempel gitu tuh apa. Dan bedanya saingannya kalau yang di WIS itu ya saingannya di pasar, ya sama aja tuh. Tapi itu sebetulnya kalau di sampai hari inilah teman-teman gambar di jalan itu masih di apa namanya, tembok yang digambar itu masih punyanya pribadi gitu loh, properti pribadi. Biarpun yang di pasar itu juga seperti itu, tapi mungkin karena posisinya gambarnya Wis itu ada di pasar gitu. Sebenarnya temboknya itu kan Tembok tokonya itu ya. punyanya ya, yang punya toko. Jadi bukan tidak ada hubungan sama PD pasarnya, nggak ada. Jadi nyari izinnya ya ke yang punya toko ngasih ya bisa digambar. Cuman karena mungkin posisinya di situ, akhirnya ditutup sama spanduknya Satpol. Karena pesannya aja yang ditutup. Oh, teman-teman minta izin ya kalau Biasanya kebanyakan ya. Kebanyakan. karena kan kalau mural kan nggak bisa kayak tagging itu yang bisa sekali 2 jam 3 jam selesai, paling nggak 3 hari gitu kan. Jadi ada proses komunikasi sama masyarakat di situ, terus apa yang mau digambar ada. Kadang kalau itu tembok itu punya apa orangnya, kita ngobrol sama orangnya gitu. Tapi kalau ngomong sama pemerintah, pernah juga ini apa namanya di PDP tahun 2015 tuh 6 ya, antara 6 itu 6. itu pernah. Jadi apa ya, kalau kerjasama sama pemerintah tuh nggak pernah tanpa timbal balik gitulah. Jadi supportnya itu ya ada lah, gudang di batunya. Itu semua kayak gitu. Waktu dapat surat dari apa, dari Sekda itu kita kan ditawari untuk gambar di ini apa namanya, tembok-tembok yang asetnya pemerintah lah, untuk apa namanya, kalau mereka masang iklan atau apa itu udah di benua itu apa namanya, aset-aset pemerintah yang bisa digambari itu boleh digambari ya. Tapi ada kompensasi seperti itu kan, akhirnya yang penting jalan sendiri. Tapi waktu itu sempat membantu apa namanya,
surat rekomendasi dari sekda itu sempat membantu, memudahkan lah nyari perizinan, nyari tembok itu. Pernah lah ada usaha-usaha sama pemerintah, pernah sama ke perusahaan juga pernah, ada Mowilek namanya, itu juga pernah di BYB ke-6. Tapi ya syukurnya waktu itu perusahaannya mau dengan persyaratannya kita. Jadi kita nggak ada ngasih dia baliho, nggak ada ngasih umbul-umbul, ya nggak boleh ada produk apapun di waktu acara ya. Pokoknya saya cuma minta cat, kamu mau ndak gitu. Kompensasinya katanya minta di 3 karya, itu minta dikasih logonya Mowilek. Gitu. Waktu itu gambarnya ini sama Jesno, yang Wish itu juga yang di Pekan Badung itu. Sudah? Misi sama satu lagi di Oke ya? Oh iya. Jadi 3 karya itu dipilih sama itunya, itu dikasih simbolnya Mowilek, itu aja. Teman-teman isi semua. Enggak. Campur. Nyampur. Saya sastra. Ini bapaknya hukum. Orang di Barma Dewa. Terus terkoneksi sama Ara. Dari teman mampu. Andi Rara. Dia lebih banyak operasi di Canggu sana. Tapi gabung sini atau ada? Oh enggak. Ada sedikit Berteman. inilah, berteman aja. Berteman. Saya kenal dia sama Dino tuh. Sempat ketemu dia. Iya, kenal. Cuma nggak lama, udah lama nggak ketemu. Di sini sudah lama di sini dari berapa tahun yang lalu. Bali Binel 7 kayaknya. Asli. Dia ikut. Enggak, ikut. saya 7. 7 ikut ya. 7 ikut sungai. Nah, ini teman Jepun tuh barang Sebelumnya ikut maksudnya. 2 kali dia sempat ikut. Rara. Kalau aktivitas sehari-hari atau aktivitas sekarang teman-teman di komunitas pojok itu apa aja? Oh, banyak. Banyak. Kembali ke kandang masing-masing lah kalau misalnya begitu. Di kandangnya ngapain? Ini bapak ini memang pelukis. Oh, iya. Ini yang pakai kaos lancip ini apa namanya, bikin keramik. Keramik. Kalau kamu nih gimana? Saya di rumah. Di rumah. Terus yang ada final yang kemarin itu kan ada yang belum bawang gitu yang dia. Iya. Nah itu saya lihat pas lah acara saya kesana lihat karena diajak sama Rai juga untuk menulis itu gitu ya, langsung saya sama Sabtu sama Dwi kan yang minta menulis itu. Saya pikir ini yang seru ya, teman yang nulis nih mungkin Dwi atau Sabtu. Saya kemudian di Cirebon Bawang itu. Nah, di situ saya lihat kan di rumah-rumah warga ya gitu ya. Iya. Ya walaupun itu dekat di jalan tapi di rumah warga. Waduh. Kalau saya lihat kan itu memang terjadi satu dinamika yang menarik. Karena biasanya street art di jalan di ruang publik, nah ini ke rumah. Ya. Itu kan ruang yang privat, ruang privat. Nah, itu. Nah, bagaimana itu beli dari Komunitas Pojok ketika itu berdialog dengan warganya lah ketika proses menggambar itu bagaimana dan bagaimana respon warga sekitar itu. Itu dari tawarannya dari warga. Oh, dari warga. Iya. Iya. Awalnya kita memang kesulitan cari tembok. Setelah kita turun, kita mulai eksekusi tembok. Beberapa dari warga itu melihat, nonton, akhirnya ramai-ramai mereka menawarkan diri gitu. Gitu. Makanya pas
hari terakhir kita jadi gini, kalah sama tenaga gitu loh. Karena kebanyakan minta digambar temboknya gitu dari warga. Terus dari warga punya ide membuat sebuah desa mural gitu lah, maunya dia gitu. Cuman dari sekarang kita belum sempat ada waktu ke sana lagi gitu. Ya, Iya. inisiatifnya. Positif kan Iya. gitu. Ini juga bisa jadi barometer bagaimana respon publik gitu. Iya. Terhadap Ya. publik memang membutuhkan itu ternyata kan gitu kan. Apalagi situasi masyarakat itu dalam keadaan tidak diuntungkan oleh pemerintah. Sangat dia membutuhkan dukungan dari berbagai pihak. Itu yang saya lihat. Dan seni ini menjadi saluran bagi mereka untuk berekspresi, untuk mengungkapkan itu, Iya, betul. membantu menjadi semacam media untuk luapkan unek-uneknya mereka gitu ya. Tema yang digambar apa biasanya kalau di rumah warga? Bahaya PLTU waktu itu di sana. Bahaya kan Untuk ya B8 ya energi terbarukan. Oh, Sekitar PLTU kan. Iya. tapi kan maksudnya antara teman-teman pojok sama warga kan tadi kan sepakat. Iya. Jadi ketika mereka menggambarkan apa yang mau digambar itu yang menarik sebenarnya, maksudnya mereka mau misalnya tadi apa B3 PLTU. Iya. Informasi dari PLTU itu yang didapat dari warga dari mana? Maksudnya mereka Yang dicelukan doang itu menariknya mereka sudah terkena dampaknya dari itu, makanya mereka mau apa namanya digambarin kayak gitu. Sudah terasa untuk mereka gitu. Makanya waktu ke celukan doang itu kan kita bikin acaranya di tempat warga juga. Mungkin Memang lebih lengkapnya Bu Wahyu lah yang tahu. Iya. Mas. Dia yang Iya. orang hukum lah. Iya. Dia. Ya nggak tahu sih waktu itu sebenarnya apa namanya sudah ada pentolan-pentolannya di situ di warga itu. Cuman untuk menyatukan kan ada 4 kampung di sana. Untuk menyatukan 4 kampung itu susah bener gitu. Karena yang dari LBH, dari LSM itu penjelasannya nggak sampai ke orang-orang itu gitu loh. Susah sekali kan biasanya ngumpul gini diskusi gitu kan. Masyarakatnya itu bosan gitu loh akhirnya. Karena terus gitu kan ngobrol aja akhirnya bosan. Terus ketika demo itu semakin turun orang-orangnya. Terus mereka berpikir gimana sih cara ngumpulin orang banyak tapi orang itu nggak merasa dia apa ya kayak merasa oh kamu kayak lebih pintar aja gitu loh biar nggak tersinggung gitu loh. Itu pakai cara apa gitu. Ya mungkin coba kita gambar lah gitu. Oh ternyata lewat gambar itu orang lebih nangkepnya lebih simpel. Sampai anak-anak kecil tuh akhirnya datang kan. Karena anak kecilnya datang, ibunya datang gitu. Kalau ibunya sama anaknya nggak pulang-pulang, bapaknya datang gitu. Akhirnya rame ya. Dari 4 kampung tuh lihat kampung itu menarik gitu. Pengen juga digambar, makanya seperti yang dibilang itu akhirnya banyak orang pengen digambar itu. Jadi kewalahan sendiri teman-teman Ya, ya. akhirnya nggak punya tenaga. Sebenarnya apa ya, lebih gampang aja mungkin diterima. Kalau dijelaskan lewat teori ini ada B3, ini ada partikel, ini nggak ngerti orang di situ, ngertinya kan mancing dia. Nelayan. Lewat gambar akhirnya orang menarik kan, apalagi gambarnya itu nggak serem-serem amat gitu. Oh gambar ikan gitu. Akhirnya banyak yang pingin. Dokumentasi teman-teman masih ada itu ya? Ada itu yang di tulang bawah. Waktu itu sebenarnya sih
karena kita ya mungkin nggak banyak ya, soalnya waktu itu kan kita dijanjiin dokumentasi itu dibantu sama Greenpeace sama Trenasia yang di Celukan Bawang itu. Jadi mungkin yang lebih detail dan lengkap tuh ada di sana. Kalau kita ya foto-foto sederhana aja dari HP apa-apa. Sebenarnya ya itu tadi, apa karena visual itu lebih mudah lah ditangkap sama orang. Jadi kita tidak terkesan menggurui. Sederhana. Gambar ikan, gambar apa namanya, orang yang kesusahan bernapas, kerinduan sama udara bersih, susahnya apa namanya ngurus kalau misalnya kena sakit paru-paru tapi alasannya dibuat-buat kan kayak gitulah, panen yang hilang kalau misalnya ceritanya Pak Mangku ya kayak gitulah, tapi visualkan sama teman-teman tapi dengan visual yang nggak serem gitu loh. Yang disampaikan. Lumayan ramai lah waktu itu, tapi juga menguras tenaga karena jarak. Yang 8 ini kita mengambil energi Arieso ini, saya pribadi sih cukup berhasil ya untuk energi Arieso, karena kita kebetulan punya teman tentang energi gitu loh. Energi terbaru yaitu panel surya ini. Dia sangat mendukung acara kita ini. Itulah yang menjadi kita tidak hanya berbicara tentang estetika gitu, tapi kita bicara jalan keluar alternatifnya, bagaimana seharusnya pemerintah sudah mulai sadar akan dampak lingkungan dari batu bara. Itulah yang membuat BYB 8 ini menjadi berhasil menurut saya gitu. Dan sempat saya baca di beberapa artikel itu di medsos itu, akhirnya dari Bapak Gubernur mengeluarkan statement itu untuk PLTU Batubara itu, mengingatkan gitu loh, kalau bisa Bali jangan pernah pakai ini lagi. Itu membuat saya pribadi senang itu. Tidak sia-sialah kita memperjuangkan itu, walaupun jalannya estetika jalanan gitulah bisa dikatakan. Ya banyak lah waktu itu yang berjuang. Ya teman-teman dari KP, dari LSM itu kan juga bekerja di sana. Ya, mungkin kalau teman-teman ini lebih ke ya itu tadi apa, ke visual. Ya, ya. Dari setiap BJB yang sejak membawa pesan tuh sebenarnya targetnya teman-teman tuh juga tidak mulu-mulu amat kok. Apa sederhananya kalau dari gambar itu bisa keluar pertanyaan itu udah cukup gitu kalau teman-teman. Jadi ada orang nanya ini gambar apa sih, ceritanya apa, itu sudah apa ya, udah puas gitu ya Pak ya. Oke lah. Jadi kalau sampai ada perubahan atau apa sebenarnya sih enggak begitu peduli. Kejauhan. Jika ada pertanyaan itu aja kita sudah senang. Ya, syukurnya yang BJB 8 itu ya bisa sampai ada kebijakan kan gitu.
kesedutan udara bersih. Kalau Sorry. saya sebenarnya cukup penasaran dengan pendapat teman-teman tentang ruang publik di Bali ini gitu, karena teman-teman kan banyak yang emang fokusnya bekerja di jalanan gitu. Mungkin ilustrasinya begini, kalau di Jogja itu kita nggak punya namanya ruang publik. Karena ya pertama semua tanah itu milik Sultan Ground. Kedua, tanah-tanah Sultan itu kan diokupasi oleh komersial, dalam arti perusahaan, iklan, baliho dan sebagainya, sehingga yang bisa kita bangun itu ruang sosial. Jadi misalnya di rel kereta api di bawah jembatan layang itu warga membangun sendiri ruang sosialnya di situ. Setiap jam 4 sore selalu ramai, terus kemudian jadi ada penjual makanan, ada penjual mainan untuk anak-anak yang juga datang ke sana gitu. Jadi ketika seniman membawa karyanya keluar ruangan gitu, kontestasinya, perebutan ruangnya kemudian jadi cukup besar gitu, karena ini bukan ruang yang diklaim dari komersial atau industri, tapi juga diklaim dari warga yang membangunnya sendiri. Jadi kadang-kadang suka ada yang protes, misalnya ada yang bikin patung gede banget terus mengganggu jalan gitu, yang protes warga. Nah mungkin kalau di sini kan pasti dinamikanya beda ya, dinamika ruang publiknya, apalagi kalau yang saya sebenarnya udah lama nggak ke Bali, terakhir 2012, terus kesini lagi tahun 2019, itu kan perkembangannya jadi sangat pesat, apalagi didorong oleh pariwisata gitu. Mungkin ya itu sih, gimana teman-teman kemudian membaca atau melihat ruang publik yang di Bali. Terlalu abstrak nggak sih pertanyaannya? Aku pikir Bali jadi kelihatan punya ruang publik karena kalau dibandingkan dengan Jogja ya Sultan Ground jelas. Terus selain itu tembok-tembok kebanyakan dimiliki pribadi. Jadi itu kesannya kita punya lebih banyak ruang bermain di sini kesannya, padahal sama aja kan. Yang mana ruang publik? Secara umum lah yang mana ruang publik? Kalau itu pertanyaannya. Yang mana ruang publik? Bahkan di alun-alun pun kalau di sini struktur arsitekturnya di Bali kan pura, puri, pasar gitu. Puri pasti punya semacam menara panoptikonnya untuk melihat, dan di pura, puri, pasar, alun-alun misalnya. Alun-alun biasanya itu tempat berkumpul. Puri pasti punya menara panoptikon yang untuk mengawasi itu. Terus yang mana namanya ruang publik? Kalau sekarang pun di tempat yang kita anggap ruang publik sebelahnya pun tentara. Yang mana namanya ruang publik kalau itu pertanyaannya? Aku pikir itu kita jadi kelihatan sedikit berbeda karena masih banyak milik tembok-tembok milik pribadi. Jadi lebih gampang izinnya gitu. Meskipun nggak segampang itu juga, kadang-kadang harus karena iklan provider itu mereka bayar kan. Nah kita nggak bisa bayar lagi. Sama sih sebetulnya, cuma kelihatannya aja. Saya pikir gitu. Rancung ya? Rancung, ruang publik itu yang mana? Kita nggak punya ruang publik. Sudut pandangnya mungkin sederhananya, kalau di galeri orang masuk minta izin dulu baru lihat, kalau yang digambar ini enggak kan gitu. Siapa aja bisa lihat, mungkin publiknya gitu kan.
sebenarnya. Iya, Pak. Kayaknya gitu. Kayaknya loh. Tetap dia terbang ruang privat. Selalu ada negosiasi itu yang menariknya sebetulnya. Kayak yang di mana sih namanya jalan itu Akasia, itu waktu itu kita dikasih syarat, boleh gambarin tembok ini, syaratnya harus ada kesan Bali. Jadi waktu itu makanya ada gambar jalak di pojokan. Kita potong-potong lah gitu. Oh udah isi itu. Yang penting itu Bali. Negosiasi terus pemvisualannya yang dimainkan, negonya di situnya biasanya apa, harus ada ini kenapa pas pemvisualnya itu dimainin, jadi lah itu jadinya. Jadi tertarik sama pertanyaan omongannya Selu. Tadi kan habis dari Balai Bengong pas dia cerita soal mungkin Bisa Santo bisa cerita juga gimana sih ketika seniman-seniman yang memang mereka di ranah galeri, di ranah 2 dimensi berbentuk karya yang dijual beli gitu, memandang teman-teman aktivisme gini lah yang mural di jalan. Kan tadi Selo bilang apakah itu ada jarak ya akhirnya. Kan sekarang Bisa Santo sendiri kan aktif di ranah-ranah ruang pameran kan. Bagaimana akhirnya apakah ada peluang ketika mereka akan bisa bekerja bersama atau memang itu hal yang beda. Karena menurut saya itu kembali ke pilihan masing-masing ya. Karena setiap seniman atau komunitas pasti sudah punya cara untuk hadir di medan sosial seninya gitu. Kalau berbicara medan sosial seni rupa kan luas. Di sana ada seniman, ada ruang ini pun bisa menjadi ruang galeri, museum, bahkan kemudian pada perkembangan berikutnya menjadi ruang publik kan gitu kan. Itu kembali kepada pilihan masing-masing. Bagaimana masing-masing seniman atau komunitas ini memandang itu dan bagaimana mereka menetapkan pilihan atas itu. Saya sekitar 2 tahun lalu atau 3 tahun lalu sempat terlibat sama teman-teman di Jamur kan ketika di Bentara ya, karena mereka minta menghubungi saya ketika itu rangka ulang tahun mereka untuk berpameran di ruang galeri, dan saya coba di Bentara Budaya gitu kan, di Bentara Budaya. Tapi biar saya pikir karena teman-teman Jamur kan juga di street art ya, banyak mural dan banyak di jalan juga di ruang publik. Bagaimana pola-pola mereka juga bisa menjadi satu pameran yang berbeda kemudian dari pameran-pameran pada umumnya. Ketika itu kan hanya majang karya selesai. Nah, kemudian saya coba ngobrol dengan Magen ketika itu dan teman-teman Jamur dan juga dari Bentara Budayanya sendiri dan Pak Wahid, itu pameran proses akhirnya yang muncul ketika itu sebagai bentuk pola presentasi mereka di Bentara gitu. Jadi pada saat pembukaan pameran tembok masih kosong dan karena mereka juga di samping itu membawa karya-karya personal mereka, ada yang bawa lukisan juga, ada yang bawa patung dan untuk karya yang lain gitu. Saat itu semua itu belum terdisplay juga. Jadi pas pembukaan mereka mulai start gambar, ketika itu gambar tembok galeri Bentara Budaya itu di ruangannya, dan Bentara Budaya cukup merespon positif gitu. Jadi memang diberikan kebebasan untuk gambarin full gitu. Kemudian juga gambar-gambar, kemudian setelah mendisplaynya pun merespon gambar itu juga akhirnya karya-karya personal mereka juga hadir dalam merespon itu.
Dan di akhir acara baru setelah karya itu selesai juga ada acara lagi kan, acara puncak terakhir itu kita ada pertunjukan musik itu, dan besoknya mereka menutup itu dan itu didokumentasikan semua. Jadi itu salah satu yang pernah saya terlibat di dalamnya gitu. Masing-masing memang punya pilihan kemudian kehadiran dan bagaimana cara mereka hadir. Dan itu sih tak masalah karena media sosial sendiri pribadi kita cukup beragam tentang hal itu kan, berbagai fenomena, berbagai bentuk-bentuk kesenian dan model-model presentasi itu dia supaya bertumbuh, supaya seragam. Kalau saya mau semuanya tidak jadi kan juga hanya seragam. Apa tiba-tiba diem? Dedi mungkin sharing juga. Tapi kalau misalkan di sini tuh selain ya berkesenian lain tuh programnya apa aja sih gitu? Kalau yang saya dengar kan ada musik 13 itu kan? Itu di sini Di Rata. Tukat Abu. Oh, Mas Yonas. Beda. Beda manajemen lah. Iya, beda manajemen. lah. Tapi ya teman-teman juga maksudnya sepertongkrongan. Tapi teman-teman pojok terlibat untuk pembuatannya gitu juga, atau lebih ke Mas Jonas dan teman-teman musiknya? Mas Yonas dan teman-teman ya. musiknya, tapi kita bantu. Yang membantu. Yang membantu. Beberapa dari teman-teman pojok ada yang bantu. Oh. Sekarang kayaknya berubah ya? Apanya? Namanya masa ya? Bukan musik 13 Nah, kan itu ya? memang lain. Yang kemarin kan bukan di tanggal 13 makanya namanya bukan musik 13. Oh, kemarin tuh Beli Rai cerita kan. Dia senimannya susah, musisinya susah untuk tanggal 13, jadi jadinya musik kasus. Berarti tetap ada ya? Iya. Tetap ada. Oh. Boleh cerita sedikit Mas Ari tentang musik 13? Musik 13 awalnya konsep biasa aja sama Yonas. Itu kayak musik yang nggak pernah hadir, yang nggak biasa lah. Lebih ke Ya. eksperimental gitu ya? Kalau kayak no stress gitu nggak mungkin mereka bisa mainin musik 13 karena sudah biasa musik itu kan. Oh. Seperti itulah kira-kira gambaran tentang musik 13. Jadi memberi ruang buat teman-teman yang musik-musiknya yang aneh lah. Yang mereka ragu, Ya. mereka bisa kenal no stress gitu. Kemudian diwadahi. Ya. Tapi kayaknya selalu rame bukan sih? Nontonnya dari atas sini, tapi mainnya di bawah itu bukan? Kadang-kadang berbeda-beda. Oh. Ya. Kadang di depan, yang Di depan, berarti ya yang nonton dari sini. Kalau misalkan di depan situ, Berarti terjarak ruang. Ya kan bisa turun ke bawah. Di setupnya pinggir itu sungai. ribet Bisa ya? ada di bawah di sungai. Kalau setupnya itu ribet nggak kalau misalnya kayak gitu? Kebetulan kan teman-teman juga yang di depan. Ya. Semua temen Dengan kuku kayaknya. Ada beberapa teman di depan juga. Antara. Oh. Jadi nyewa 2 banjar. Izin buat 2 banjar. Karena perumahan juga. Koordinator seberang itu yang topian. Tapi itu tadi segi yang menarik sebenarnya karena banyak kan teman-teman street artist itu mereka yang tampil yang khusus di kasus tadi yang PT itu bagi saya menarik, jadi harus diobrolkan sebenarnya karena mengubah posisi, jadi sebenarnya tidak malah mengubah posisinya jadi artisan. Dia mengerjakan suara dari warga.
dia dari suaranya, dia bekerja teknis. Teman-teman cuma bekerja teknis, itu yang bagi saya menarik. 4 kampung ya waktu itu. Yang di Celukan Bawang. Ya, Apa yang nama mau kampungnya? namanya yang kita gambar Brombong. Yang lain-lain saya nggak apa. Rombong. Itu di mana? Di Celukan Bawang. Enggak, maksudnya Singaraja. Oh, Singaraja. Putaran belakang ya. Tapi PLTU itu dibangun. Ya, Iya, di daerah sana berdampingan. Itu bagi saya bisa metode itu dipersering menurutku. Atau sering sebenarnya. Sering melakukan metode yang hampir serupa. Di Denpasar sering ya. Kemarin Yang- kayaknya yang di dekat CCG itu bukan bagian dari bagian Pinang kan ya, yang di jalan rumah enggak kan? Itu yang emang di kampung. itu emang isu apa ya? Itu juga awalnya Celukan Coba Bawang di kan sana. awalnya. Celukan Bawang. Awalnya di situ itu karena kan si Rai kan pernah nerbitin edisi ini Timpal Kopi yang apa namanya mengupas permasalahan di sana di Celukan Bawang. Terus edisi itu nyampe ke LBH itu ceritanya. Terus entah kenapa waktu itu masih LBH-nya dipimpin sama Pak Dewarnyane. Nah, kita ini dianggap seperti ikut campur gitu masalahnya waktu itu. Terus dari teman-teman sih berpikir sebenarnya kalau urusan masyarakat ini kan apa ya, kalau semakin banyak yang bersolidaritas, masalah itu semakin cepat didengar kan gitu. Tapi kok seperti itu tanggapannya, udahlah kita bikin acara sendiri gitu. Terus waktu itu kebetulan dapat kenal sama Pak Rahmani yang jadi ini yang pekaling di Gang Raja Wali. Oh, beda Waktu itu kayaknya. Pak Rahmani yang di depannya CCG itu. Oh, anaknya sekarang jadinya. Oh sekarang Anaknya. kita ngobrol sama dia, katanya sih gangnya itu apa, punya reputasi buruk lah gitulah dulu, sering pakai transaksi apa gitu. Jadi dia mintanya dijadiin indah gitu biar rame gitu. Oke, tapi kita bawa isu gini Pak, oh ya nggak apa-apa tapi gambarnya jangan serem-serem. Ya gitu aja pesennya. Akhirnya gambar di sana. Nah setelah kita gambar, yang teman-teman rurung, Iya. mereka kebetulan nyari tempat. Cikal bakalnya dari situ. Orang kita kan dari sepanjang gang itu kita mampunya cuma setengah, ya setengahnya kamu udah yang garap. Awalnya kita nggak terlalu berani, Mas Yu. Jadi waktu itu emang tahu dari Rurung juga, kan awalnya ngajak kerja sama Rurung. Kita punya support propan banyak nih, tapi nggak tahu harus apa gitu kan. Nah, dibilang sama Pak Sakaya itu pojok mau di sana. Baru kira mikir, mereka udah bisa dapet izin kan, terus kayak tanya sama Mas Wali izinnya kemana gitu. Mansaka Akhirnya ya cikal bakal dari itu triggernya akhirnya Rurung ngegambar yang di depan-depan CCG. Iya. Walaupun dengan isu yang beda sih, karena depan CCG itu emang dipesannya supaya yang kata banyak anak-anak bikin yang anak-anak bisa selfie gitu. Bagaimana kalau kita bicara tentang barometer seni rupa dunia Cina? Bagaimana Cina pemerintahnya ya sangat mensupport dengan nilai yang tidak sedikit ya untuk senimannya menjadi kelas yang diakui dunia. Tapi di Indonesia khususnya di Bali itu seperti kemarin Bali Gate 2 itu yang saya ikut juga waktu di Bentara itu. Kenapa? Itu pertanyaan besar menurut saya. Kenapa seni rupa Bali masih dianggap sebagai barang apa?
istilahnya, pernak-pernik gitu. Itu istilahnya tantangan bagi seniman Bali. Dari dulu tuh seniman berjuang tuh untuk apa? Ya kalau saya sih nggak tahu medan seni rupa itu seberapa jauh sifatnya, nggak tahu. Kenapa ada isu muncul seperti itu? Dia bisa katakan saya adalah seniman besar, saya adalah seniman bini, begitu. Tapi isu itu ada, itu menjadi sebuah pertanyaan untuk seni rupa di Bali. Itu menurut saya ini peran pemerintah lah yang harusnya tidak setengah hati gitu. Yang terakhir ya itu tadi yang terakhir di pojok yang Megaburan itu. Oh, itu parodinya itu. Sebenarnya di sana ada ketidakpahaman pemerintah, tahu-tahu menarik ruang ke dalam, tapi kita nggak pernah diajak ngobrol, nggak pernah apa. Daripada meganya gitu ya kita bikin Megaburan. Baru aku ngerti sekarang. Tapi kadang-kadang ini pojok Megaburan anaknya Mas Selo. Megaburan ngapain sih Om? Pokoknya ambiar gitu. Doang Selo. Pokoknya ambiar tuh nggak ada waktu, nggak ada jam tuh datengnya. Kalaupun dipamerkan tuh jadinya kita kasih tahu gitu kan, karena itu karya jalanan ya, kita buka tapi tidak pernah ditutup lagi. Selama karya itu ada di sana ya silakan dinikmati. Kalau itu nanti dihancurkan atau ditutup lagi, ya mungkin tempat itu nanti ada yang nyewa kayak apa, ya itu udah resiko, sama seperti di jalan lah kondisinya. Jadi ketika itu sudah selesai kita garap, yaitu karya itu milik publik, silakan dinikmati. Kalau mau direspon silakan, kalau mau dirusak juga silakan. Ya harusnya seperti itu. Kalau memang pemerintah itu mau mewadahi seni jalanan untuk jadi salah satu suguhan program mereka, ya mereka harus berani seperti itu gitu maunya. Dan itu kemarin itu ya cukup unik karena dua kelompok yang di Jawa pun orang tagging sama mural itu bisa sampai tawuran memperebutkan king spot itu, tembok-tembok yang strategis. Tapi kemarin tuh bisa kumpul sampai 30-an orang lah, dari hampir semua daerah. Karena ada pemahaman sama, apa sih kok kita ditarik ke sana tidak pernah diajak ngobrol. Ini menarik cara untuk menyikapi ya. Sebuah event, kemudian ketika memang ada kritik terhadap event itu ya bikin event semacam event tandingan lah dan cara parodi gitu kan. Ini menarik dan di Bali jarang yang melakukan itu. Makanya beberapa kali event besar karena di Bali selalu kalau ada ribut-ributnya di sosmed atau di mana teman-teman itu bikin event, dan itu bagi saya menarik sebagai sebuah pergulatan wacana nanti, dinamika kreatif dalam melihat perkembangan seni rupa Bali yang sudah kontemporer lah, sudah lintas. Saya yang misalnya yang dulu tentu mengangkat tentang tradisi bergabung sama printmaking, rumah printmaking masuk, karena itu berbasis garis. Saya akan lagi maksud dari bulu ini sebagai garis dalam konteks seni rupa. Awal mula seni rupa itu kan garis. Tapi biasanya memang event-event seni rupa ya, kalau pengalaman saya di Makassar Biennale, malah Makassar Biennale itu kan 2 bulan di 4 tempat. Itu kita agak kecepatan di mata pemerintah, karena dia bilang Oktober itu baru bisa, sebenarnya berhubungan dengan anggaran, pencairan anggaran. Jadi waktu kami laksanakan itu baru diurus, setelah opening baru diurus administrasinya. Berarti nombokin dulu gitu Mas? Apa? Berarti nombokin pakai uang pribadi? Ya dong, di mana-mana. Oh. Untung ada Tanah Indi. Kalau enggak, ya makanya tadi dia punya pihak ketiga yang namanya Tanah Indi. Tanah Indi itu yang
tektokan terus sama ya teman-teman yang ada di sini. Saya tinggal tanda tangan doang kan. Di dua Biennale 2017 semua begitu, 2017 juga begitu, selalu di belakang dan di mana-mana. Pemerintah saya kira, saya nggak tahu kalau misalnya seperti pernah berhubungan terus. Kalau kami waktu kerja sama pemerintah biasanya per termin sih, tapi memang persoalan perancangan proposal, audiensi itu kan mengikuti tahun anggaran Ya. mereka. Soal anggaran sih menurutku untuk sementara ya, maksudnya kenapa misalnya pertanyaannya Oktober mungkin begitu, lebih banyak misalnya kecuali hibah ya, tanah ini baru dapat hibah untuk dokumenter, tapi untuk bantuan kayak dari Bekraf, terutama dari Bekraf yang 2 kali ini 2017 begitu terus selalu ujung-ujung pasti. Karena habis opening baru diurus. Iya ribet sebenarnya, tapi dalam artian begini ya, sama tadi yang Agni bilang di sana ya, itu harus kita akses memang, tapi butuh kesiapan dalam artian sumber daya manusia yang mengerjakan manajemen itu terutama. Kalau eksekusi mah kita masih bisa, bahkan Bekraf sebenarnya tidak pernah mengganggu konsep, nggak pernah. Saya pengalaman dengan Mendikbud juga nggak pernah ganggu konsep. Jadi misalnya ada beberapa isu yang soal misalnya bakal diganggu konsep, misalnya menurutku enggak. Malah kalau pengalaman tadi ini pernah waktu kelola datang gitu, dia bawa orang dubesnya. Waktu itu kan sebenarnya bukan hanya ini, tapi teman yang perajut kue-kue. Mereka mau bikin, tapi ini udah berjalan. Datang, dia tanya, dia bilang, kalau kami bantu, bagaimana kalian lanjut? Lanjut lah. Emang, ya kasarnya emang kamu siapa gitu kan. Maksudnya kami ini kalau dibantu lebih lebar lagi kegiatannya, lebih gede lagi. Dalam artian, kita bisa mempersiapkan misalnya, kalau kemarin ada dokumenter pendek sekali, bisa lebih panjang sedikit gitu kalau ada dananya gitu. Itu aja saya bilang berubah. Konsep mah nggak berubah. Jadi dikasih lihat juga misalnya, ya saya kira juga teman-teman punya pengalaman soal kemandirian. Gitu. Biasanya kalau ada orang mau bantu ya dikasih tahu. Ada mah kami terus terang malah waktu itu, kalau kami batal ya nggak apa-apa juga. Kami jalan, karena ini agenda rutin, cuma kalau kali ini kamu bantu, itu lebih gede lagi. Dalam artian, bahkan ada katalog disebarin gratis ke teman-teman, video kita lebih panjangin sedikit, gitu. Itu aja. Oh, oke. Tapi akhirnya dia balik, kemudian melayani kami bantu. Biasanya sih akhir-akhir tahun. Itu antara Oktober, November, karena Desember itu harus kelar semua. Maksud Desember harus kelar. Laporan-laporan itu begitu ritualnya udah begitu. Tapi bener sih yang dibilang Jimpe, pengalamanku di festival kesenian itu dia kan tiap tahun bulan Juli. Iya. Jadi kalau Juli tahun depan mau bikin, November tahun ini udah ngelok anggaran, istilahnya ngelok kunci anggaran. Jadi mereka mengkalkulasi, segini yang harus kami keluarkan, karena ada beberapa pihak yang udah masuk kan, totalnya 1M misalnya 100 komunitas, ya udah dihubungin tuh satu-satu. Tapi itu caranya pemerintah ya itu yang bikin dongkol biasanya, karena mereka misalnya ada 10 orang yang harus, atau bukan 10 orang sih, komunitas misalnya. Dia bantu 50 komunitas, di hari itu dia babat 50 komunitas. Jadi bekerjanya itu seperti robot. Jadi wajar misalnya dialog kita itu kayak bukan manusia ditemenin. Kamu kumpul ini ya? Loh, ujuk-ujuk kumpul. Apaan? Tapi ya udah manut aja, saya bilang daripada berdebat ini bakal lama. Ya udah. Persyaratannya apa mas? Gini. Udah. Di forward ke teman-teman, cari ini ya persyaratannya. Kerjain.
gitu aja. Tapi dibilang utuh dalam arti mereka juga kan yang menarik sebenarnya beberapa tahun ya, mungkin sejak tren mungkin Jokowi lah ya, itu mereka nggak macam-macam, nggak berani macam-macam ya, duit yang dijanji segitu juga yang turun. Meskipun misalnya kalau Dekrab di Makassar Biennale tahun ini sama sih tahun lalu, 2 tahun lalu ada pajak pasti. Maksudnya kita sebagai Tanah Indi, sebagai pihak ketiga kena pajak. Jadi duit misalnya nih, saya buka aja lah anggaran 198 juta yang diterima teman-teman Tanah Indi itu 170-an lebih karena udah dipotong. Kita harus bayar pajak. Buktinya di store udah begitu. Terima kasih teman pojok ya atas sharingnya juga. Sama-sama. Terima kasih banyak. Sama-sama. Sampai bertemu lagi. Terima kasih. Terima kasih sudah mendengarkan Kuskus Gallery Podcast. Jangan lupa follow Instagram dan subscribe YouTube-nya di @kuskusgallery.